Semut rangrang adalah maestro dunia serangga. Tanpa jarum, tanpa mengenal pola desain, dan tidak membaca cetak biru, mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah sarang hidup yang dijahit dengan daun segar dan dirajut dengan benang kehidupan. Semut rangrang adalah makhluk arboreal, yang berarti mereka hidup dan membangun di atas pohon. Dan uniknya, mereka tidak membangun sarang dari ranting atau pasir, melainkan dari daun hijau hidup yang masih menempel pada ranting. Pemilihan daun hijau ini telah mereka perhitungkan secara matang. Mereka memahami dengan baik bahwa daun hijau lebih lentur serta mudah untuk dilipat, memiliki ketahanan terhadap air dan angin, serta tidak mudah hancur oleh waktu seperti bahan organik mati. Itulah mengapa biasanya semut rangrang akan memilih daun-daun muda dan sedang yang tidak terlalu kaku, tetapi juga cukup kuat untuk menopang bobot sarang dan koloni. Proses pembuatan sarang semut rangrang bisa dianggap sebagai seni kolaborasi tingkat tinggi. Mula-mula, semut pekerja akan mencari lokasi strategis, biasanya berupa cabang pohon dengan banyak daun lentur, terlindung dari hujan langsung, dan tidak terlalu dekat dari gangguan predator. Setelah mereka memilih lokasi yang tepat, puluhan hingga ratusan semut rangrang akan memanjang ke ujung-ujung daun. Mereka kemudian menarik tepi daun ke arah tertentu, menekuknya secara paksa hingga dua atau lebih daun saling bertemu. Dan hebatnya, dalam proses ini, mereka saling bergandengan tangan, atau lebih tepatnya, kaki dan rahang, guna membentuk semacam rantai semut yang dapat mencapai panjang beberapa sentimeter. Dengan kekuatan kolektif itu, daun yang besar sekalipun bisa ditekuk seperti origami hidup. Dan yang paling luar biasa dari proses pembuatan sarang semut rangrang adalah saat mereka mulai menjahit daun dengan larva. Pada tahap ini, semut dewasa akan membawa larva semut yang belum bermetamorfosis ke bagian tepi daun yang ingin disatukan. Larva tersebut kemudian digosokkan pada permukaan daun oleh semut dewasa sehingga mengeluarkan cairan lengket mirip sutra, sebuah benang protein yang cepat mengering. Ini adalah bahan yang digunakan untuk menjahit dua permukaan yang ingin disatukan. Biasanya, satu larva dapat menjahit berkali-kali sebelum akhirnya kehabisan benang. Dan jika itu terjadi, semut akan mengganti dengan larva lain, dan proses dilanjutkan hingga seluruh sisi daun menempel secara sempurna. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa struktur sambungan daun yang dibuat semut rangrang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan jauh melebihi sambungan daun yang direkatkan secara artifisial oleh manusia. Ini karena perekat dari larva semut rangrang adalah protein alami yang cepat mengering, fleksibel, serta tahan air. Struktur anyaman ini juga memperhitungkan aliran udara dan pencahayaan. Semut rangrang tidak menutup rapat seluruh permukaan daun, tetapi menyisakan celah kecil di beberapa titik, celah yang cukup untuk pertukaran udara serta pengaturan kelembaban, tetapi tidak cukup besar untuk dimasuki oleh predator. Setelah jahitan selesai, semut lain akan memeriksa kekuatan sambungan, menguatkan bagian yang lemah, dan menambahkan lem larva di titik-titik kritis. Lalu, dalam waktu hanya beberapa jam hingga 1 hari penuh, sebuah sarang berukuran besar bisa selesai.
Sarang ini memiliki beberapa ruang yang digunakan untuk menyimpan telur, larva, ratu, makanan, dan pekerja yang sedang beristirahat. Semut rangrang tidak hanya membuat satu sarang. Dalam satu koloni besar, mereka bisa membuat puluhan sarang yang tersebar di berbagai cabang pohon atau bahkan menjangkau ke pohon lain. Setiap sarang berfungsi seperti modul dalam sebuah kota besar. Terdapat gedung makanan, markas pertahanan, ruang bersalin, hingga ruang transit. Jika sebuah sarang rusak akibat angin, hujan, atau serangan predator, maka semut rangrang akan segera memindahkan isinya ke sarang lain. Bahkan, mereka bisa membangun sarang baru dalam waktu singkat sebagai tempat penggantinya. Yang menarik, sarang semut rangrang bisa dianggap hidup, sebab sarang mereka memang terdiri dari daun segar yang masih tumbuh. Seiring waktu, daun itu akan menua, layu, atau gugur. Maka saat itu terjadi, semut rangrang akan meninggalkan sarang lama dan membangun yang baru. Mereka tidak tinggal diam, sebab mereka adalah arsitek nomaden yang selalu siap berpindah demi kelangsungan koloninya. Koloni semut rangrang adalah dunia mikro yang tampak seperti kekacauan yang sangat sibuk. Mereka berlari, membawa potongan mangsa, menggigit musuh, atau menyeberang ranting sambil menggendong larva. Namun, di balik keramaian itu terdapat keteraturan luar biasa. Dunia mereka bukanlah dunia yang semrawut, melainkan cerminan organisasi sosial yang sangat matang dan efisien. Sebuah sistem hierarki yang telah bertahan selama jutaan tahun. Koloni semut rangrang bukan hanya sekelompok serangga yang tinggal bersama, tetapi semacam kerajaan kecil yang sangat kompleks. Dalam kerajaan itu, setiap individu memiliki peran khusus yang dijalankan tanpa disuruh dan diajari. Mereka hanya mengikuti naluri yang telah terprogram secara genetis, dan luar biasanya, sistem itu berjalan begitu efektif. 3 kasta utama dalam koloni rangrang adalah ratu, pekerja, dan prajurit, yang masing-masing memiliki bentuk tubuh, tugas, serta tanggung jawab yang berbeda. Seperti lazimnya serangga yang hidup dalam koloni, ratu adalah sumber kehidupan. Dialah yang menetaskan banyak telur yang kemudian tumbuh menjadi pekerja, prajurit, atau bahkan calon ratu baru. Ratu semut rangrang berukuran lebih besar daripada pekerja biasa, dengan perut membulat besar sebagai pusat produksi telur. Ratu bisa hidup hingga 7 tahun dan bisa bertelur ribuan kali dalam waktu singkat. Dalam satu koloni besar, hanya terdapat satu ratu. Ia tidak ikut berburu, tidak membangun sarang, dan tidak menjaga wilayah. Namun, semua aktivitas koloni bergantung pada keberadaannya. Artinya, jika sang ratu mati, koloni bisa bubar karena tidak ada lagi regenerasi. Itulah mengapa para pekerja akan melindunginya dengan sepenuh jiwa, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai fondasi kelangsungan hidup bagi seluruh komunitas. Adapun kasta pekerja, mereka ibarat mesin penggerak koloni. Mereka adalah kasta yang paling banyak jumlahnya dan bisa mencapai ratusan ribu bahkan lebih. Semut pekerja bisa hidup antara 3 hingga 6 bulan atau jauh lebih pendek dari ratu. Mereka ibarat tulang punggung yang setiap hari bertugas membawa makanan, menjahit daun, memelihara larva, dan membersihkan sarang. Mereka juga bertugas sebagai pengasuh larva dan membantu merawat ratu. Dan uniknya, meskipun tampak serupa, para pekerja ini juga terbagi secara diam-diam ke dalam kelompok-kelompok tugas.
Ada yang ahli mencari makanan, ada yang membangun dan memperluas sarang, dan ada pula yang tinggal di dalam untuk merawat telur dan larva. Para pekerja adalah yang paling sering berinteraksi dengan dunia luar, dan mereka pula yang pertama kali menghadapi ancaman dari luar. Adapun kasta prajurit, mereka adalah garda terdepan dalam menjaga sarang. Prajurit semut rangrang adalah versi lebih besar dari semut pekerja, dengan rahang lebih kuat dan insting pertahanan yang lebih tinggi. Biasanya, mereka berjaga di pintu sarang atau di titik-titik strategis pada pohon. Ketika terdapat ancaman, seperti terdapat serangga lain, manusia, atau bahkan getaran dari ranting, prajurit ini akan bertindak sangat siaga. Salah satu pemandangan yang paling mengesankan adalah saat prajurit membentuk barisan di sepanjang jalur masuk menuju sarang, mengangkat kepala dan membuka rahang seperti tentara yang siaga. Dalam hitungan detik, mereka bisa menggigit secara serempak dan mengeluarkan aroma khas sebagai sinyal bahaya yang menjadi peringatan yang menyebar cepat pada seluruh koloninya. Senjata utama semut rangrang adalah mandibula atau rahang yang besar dan kuat. Mandibula ini digunakan untuk menggigit musuh dengan tekanan tinggi, menahan daun saat membangun sarang, serta membunuh mangsa atau menyeret serangga yang lebih besar. Saat menggigit, semut rangrang tidak hanya menggunakan rahangnya. Mereka juga menyuntikkan cairan asam format dari bagian posterior tubuhnya ke dalam luka gigitan. Kombinasi ini menyebabkan sensasi panas, perih dan nyeri yang sangat terasa, bahkan bagi manusia sekalipun. Dalam kondisi tertentu, semut rangrang juga melakukan serangan balik ke koloni lain atau pemangsa. Serangan ini biasanya terjadi jika koloni mereka sedang ekspansi wilayah dan berhadapan dengan koloni lain, atau ketika makanan sedang langka dan ada kompetitor di dekatnya. Serangan semut rangrang bersifat terorganisir, menyakitkan, dan menggigit dan bertahan. Setelah menggigit, mereka tidak langsung lepas, melainkan terus menggantung di kulit musuh. Bahkan, beberapa semut akan menggigit hingga tubuhnya menjadi robek, mempertahankan gigitannya bahkan setelah mereka mati. Dan ini merupakan sebuah bentuk pengorbanan ekstrim demi melindungi koloninya. Selain 3 kasta utama, pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, koloni juga akan menghasilkan semut bersayap, pejantan, dan calon ratu baru. Mereka hanya muncul dalam waktu terbatas untuk melakukan nuptial flight atau penerbangan kawin. Pejantan hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu membuahi ratu muda. Setelah itu, mereka akan mati. Sedangkan calon ratu akan terbang menjauh, mencari lokasi baru, dan memulai koloni mereka sendiri. Saat menemukan tempat yang cocok, ia akan melepaskan sayap dan membangun sarang kecil pertamanya. Proses ini adalah satu-satunya cara semut rangrang untuk memperluas wilayah serta menciptakan koloni baru. Semut rangrang berkomunikasi tanpa mengenal suara, dan yang ada hanyalah feromon dan getaran. Feromon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tubuh semut rangrang dan dilepaskan ke lingkungan. Zat ini berfungsi sebagai sinyal informasi yang bisa dikenali oleh semut lain melalui antena mereka yang sensitif. Setiap jenis feromon menyampaikan pesan yang berbeda, dan itu dilakukan dengan sangat akurat, cepat, dan masif. Terdapat setidaknya 5 jenis feromon pada semut rangrang. Pertama adalah feromon jejak. Saat semut menemukan makanan, ia akan meninggalkan jejak feromon sepanjang jalan kembali menuju sarang.
Lalu, semut lain yang mencium jejak itu akan mengikutinya dan memperkuat jalurnya. Sehingga semakin banyak semut yang melintas, maka semakin kuat jejaknya dan semakin cepat pula makanan dikumpulkan. Kedua adalah feromon alarm. Jika seekor semut rangrang diserang atau merasa terancam, ia akan mengeluarkan feromon alarm dari kelenjar mandibula atau anus. Dan ini akan memicu semut lain untuk segera datang ke lokasi dan membantu atau bersiap mempertahankan sarang. Ketiga, feromon agregasi yang digunakan untuk mengumpulkan semut di satu lokasi seperti saat proses pembangunan sarang baru. Feromon agregasi akan mendorong semut dari berbagai titik koloni untuk berkumpul dan bekerja sama. Dan keempat adalah feromon seksual. Feromon ini dilepaskan oleh calon ratu dan pejantan selama musim kawin. Dan ini akan menarik pasangan dari koloni lain dan memicu proses kawin yang dikenal sebagai nuptial flight. Dan yang kelima adalah feromon identitas koloni. Artinya, setiap koloni memiliki aroma yang unik. Dan ini penting untuk membedakan antara anggota koloni dan semut asing. Sehingga, jika seekor semut asing mencoba masuk ke sarang tanpa aroma yang sesuai, maka ia akan langsung diserang. Selain feromon, semut rangrang juga menggunakan getaran dan sentuhan untuk berkomunikasi. Ini disebut dengan istilah stridulasi, yakni menghasilkan suara atau getaran dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu. Meskipun tidak terdengar oleh manusia, getaran ini dapat dirasakan oleh semut lain melalui substrat, misalnya ranting atau daun tempat mereka berdiri. Semut rangrang juga menggunakan tubuh mereka secara fisik, seperti menyentuh kepala, menggigit ringan, atau menyentuh antena untuk memberi sinyal. Semua ini merupakan bagian dari komunikasi tidak bersuara yang sangat efektif. Dan inilah salah satu keajaiban semut rangrang. Mereka menciptakan kompleksitas tanpa kekacauan. Tidak ada pemimpin yang memberikan perintah, juga tidak ada hierarki yang menyuruh secara verbal. Kendati demikian, semuanya berjalan seperti orkestra yang sempurna. Fenomena ini disebut oleh para ilmuwan sebagai emergent behavior, yakni pola perilaku yang muncul dari interaksi banyak individu tanpa arahan dari pusat. Studi lapangan menunjukkan bahwa dalam 1 jam, satu koloni semut rangrang bisa mengorganisir pengumpulan makanan dalam radius 10 meter, menggerakkan ratusan semut prajurit ke titik ancaman, memindahkan puluhan larva ke sarang baru, dan memutuskan untuk meninggalkan jalur makanan jika sumbernya habis, hanya berdasarkan penurunan intensitas feromon. Semua itu dilakukan tanpa suara, tanpa rapat, dan tanpa perintah dari pusat. Para ahli kecerdasan buatan dan robotika swarm telah banyak mempelajari sistem komunikasi semut rangrang untuk diterapkan pada robot-robot kecil yang bekerja dalam kelompok besar, seperti drone pencari korban bencana atau robot pembersih otomatis yang saling menghindar dan berbagi tugas. Sistem ini juga digunakan dalam logistik dan jaringan komputer, seperti algoritma routing yang meniru jejak feromon untuk mencari jalur tercepat. Semut rangrang bukan hanya penjahit daun yang rajin serta pembangun sarang yang ulung. Mereka juga adalah bagian penting dari ekosistem tropis. Dalam dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan mata manusia, mereka memegang banyak peran, seperti sebagai penjaga pohon, pemangsa hama, penyebar benih, bahkan penyambung rantai makanan bagi hewan lain. Salah satu kontribusi terbesar semut rangrang bagi lingkungan adalah kemampuannya menjadi pengendali hayati. Artinya, mereka menjaga pohon dari serangan hama secara alami
tanpa pestisida, dan tanpa bahan kimia. Itu karena semut rangrang adalah predator aktif. Mereka akan menyerang ulat, jangkrik kecil, kutu daun, belalang muda, hingga serangga lain yang mencoba memakan daun tempat sarang mereka berada. Mereka tidak akan membiarkan daun-daun yang mereka tinggali dimakan begitu saja. Begitu ada getaran atau sinyal dari gigitan serangga lain, pasukan pekerja dan prajurit akan segera keluar, menyusuri daun dan menyerbu si pengganggu. Penelitian oleh YNCO di Malaysia menunjukkan bahwa pohon buah seperti mangga dan kakao yang dihuni semut rangrang memiliki kerusakan daun jauh lebih rendah dibandingkan pohon yang tidak dihuni semut, dan hasil panen pun jauh lebih tinggi. Meski terkenal sebagai predator, mereka juga menunjukkan hubungan mutualisme dengan beberapa spesies serangga kecil seperti kutu daun atau kutu loncat. Kedua serangga ini menghasilkan cairan manis yang disebut embun madu, yang merupakan hasil sampingan dari makanan mereka. Semut rangrang memelihara dan melindungi kutu-kutu ini dari predator lain. Lalu sebagai gantinya, semut mendapatkan embun madu sebagai sumber makanan bergizi tinggi. Dalam ekosistem, kerjasama semacam ini menunjukkan ketergantungan lintas spesies yang menguntungkan. Kendati bagi para petani, ini bisa menjadi dilematik karena kutu daun juga bisa dianggap sebagai hama. Dengan menjadi predator bagi serangga kecil dan pengendali populasi hama, semut rangrang memungkinkan pepohonan tetap sehat, dan pada gilirannya menyediakan habitat bagi burung, reptil, serta hewan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan semut rangrang di satu pohon bisa membuat rantai makanan lengkap tetap terjaga, karena daun tetap tumbuh dan sehat, serangga hama berkurang, bangsa alami burung dan reptil tetap tersedia, dan vegetasi terus berkembang. Rantai ini menjadi sangat krusial, apalagi dalam hutan tropis yang sangat padat serta kompetitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semut rangrang juga terlibat dalam penyebaran benih tanaman kecil. Untuk diketahui, benih tertentu memiliki struktur kecil yang disebut dengan elaiosom, bagian kaya lemak yang menarik bagi semut. Semut membawa benih itu ke sarangnya, memakan elaiosomnya, lalu membuang sisa bijinya di lokasi yang berbeda dari tempat asalnya. Meskipun tidak spesifik dilakukan oleh semua semut rangrang, namun hal ini kadang diamati di hutan-hutan tropis Asia Tenggara. Dan hasilnya adalah penyebaran vegetasi secara alami tanpa bantuan angin atau hewan besar. Dan lebih dari itu, meski mereka adalah predator ulung, semut rangrang juga merupakan sumber makanan bagi banyak hewan. Dan dengan demikian, semut rangrang juga berfungsi sebagai penghubung dalam jaring makanan dan memberikan energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Terdapat beberapa hewan di mana kehidupan mereka sebagai larva lebih dikenal banyak orang ketimbang saat dewasa. Dan di antara hewan-hewan itu adalah undur-undur, makhluk mungil yang terlihat seperti butiran pasir namun berburu dengan ganas di bawah lapisan tipis tanah. Di sana, undur-undur hidup dengan penuh kesabaran, kelicikan, dan seni bertahan hidup. Mereka tidak berlari mengejar mangsa seperti singa atau terbang cepat seperti capung. Mereka memilih hidup untuk menunggu, diam seperti batu, namun sangat mematikan seperti jebakan para pemburu. Undur-undur yang selama ini kita kenal, sejatinya
adalah fase larva dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kehidupan mereka terbagi menjadi dua dunia yang sangat kontras. Sebagai larva, mereka adalah monster bawah tanah yang sangat ganas, gemuk, dan tidak bisa bergerak maju. Tetapi kemudian, setelah melalui fase kepompong yang misterius, mereka akan berubah menjadi imago atau serangga dewasa yang memiliki wujud anggun serupa capung jarum. Makhluk ini memiliki sayap jala yang rapuh dan menjalani kehidupan singkat di udara yang didorong oleh satu-satunya tujuan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan. Kehidupan undur-undur bermula dari sesuatu yang nyaris tidak terlihat. Kehidupan itu bermula dari telur mungil berwarna pucat yang diletakkan oleh induk dengan sangat hati-hati. Betina akan mencari area dengan tanah yang kering, gembur dan berpasir, serta terlindung dari hujan lebat dan sengatan matahari langsung. Sebab disinilah nantinya larva akan membangun jebakan berbentuk corong. Dengan menggunakan ujung abdomennya, betina akan meletakkan telurnya satu persatu ke dalam pasir. Biasanya, betina akan menyebarkan telurnya di beberapa lokasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Fase telur ini berlangsung relatif singkat, biasanya hanya sekitar 1 hingga 3 minggu, tergantung pada suhu dan kelembapan. Di dalam cangkang telur yang rapuh ini, embrio berkembang, mempersiapkan diri untuk menetas menjadi tahap kehidupan berikutnya yang paling dominan serta paling lama bernama larva. Fase larva adalah babak utama dalam kehidupan undur-undur. Fase ini adalah masa terpanjang dalam siklus hidup mereka yang bisa berlangsung selama 1 hingga 3 tahun. Durasi yang sangat panjang ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Jika makanan melimpah, larva akan tumbuh lebih cepat dan bisa menjadi pupa dalam waktu setahun. Namun, jika makanan langka, larva memiliki kemampuan luar biasa untuk memperlambat metabolismenya dan bertahan hidup dalam keadaan semi kelaparan untuk waktu yang sangat lama, memperpanjang fase larvanya hingga 3 tahun atau lebih. Dari telur mungil yang nyaris tidak terlihat, undur-undur berubah menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Larva yang baru menetas hanya berukuran beberapa milimeter. Kendati demikian, mereka sudah memiliki naluri dan anatomi dasar untuk melakukan perburuan. Ini adalah fase keajaiban dari dunia undur-undur, di mana ia mendapat julukan sebagai semut singa. Tubuh undur-undur dirancang secara khusus untuk gaya hidupnya sebagai predator serta penyergap di dalam pasir. Tubuh mereka berbentuk oval, gemuk, serta berbuku-buku. Bentuk ini memungkinkan mereka terkubur dengan mudah di dalam pasir. Bagian paling menonjol dari anatomi mereka adalah kepala yang pipih dan sepasang rahang penjepit atau mandibula yang sangat besar, melengkung seperti sabit dan berongga. Rahang ini juga lebih besar secara proporsional dibandingkan bagian tubuh lainnya. Setiap mandibula dilengkapi dengan duri-duri tajam yang mengarah ke dalam. Rahang ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penjepit untuk menangkap mangsa, sekaligus sebagai sedotan untuk menyuntikkan racun serta menghisap cairan tubuh mangsanya. Kaki undur-undur dirancang untuk mendorong tubuhnya ke belakang, sehingga memungkinkan mereka menggali pasir dengan efisien. Gerakan mundur inilah yang memberinya nama undur-undur di Indonesia. Seluruh tubuh undur-undur juga ditutupi oleh bulu-bulu kaku yang mengarah ke depan. Bulu-bulu ini berfungsi seperti jangkar di dalam pasir. Ketika mangsa yang kuat mencoba menarik larva keluar dari lubang, bulu-bulu ini akan menancap di pasir, membuatnya sangat sulit
untuk dicabut dari posisinya. Selama periode ini, larva akan mengalami beberapa pergantian kulit atau instar, dan biasanya terjadi 3 kali. Setiap kali berganti kulit, ukurannya akan bertambah besar, dan perangkap yang mereka bangun pun akan menjadi lebih besar dan lebih dalam untuk menangkap mangsa yang lebih besar pula. Seluruh kehidupan mereka dihabiskan di bawah atau di permukaan tanah, dan digunakan sepenuhnya untuk hanya berburu mangsa. Untuk mendapatkan mangsa, undur-undur membuat perangkap corong yang dibangun secara sistematis. Mula-mula, larva undur-undur akan memilih lokasi dengan pasir yang kering dan gembur, di mana partikel-partikelnya tidak saling menempel. Larva mulai dengan menggambar lingkaran di pasir dengan tubuhnya. Kemudian, mereka akan mulai bergerak mundur dalam pola spiral yang semakin menyempit ke tengah. Sambil bergerak mundur, mereka menggunakan kepalanya yang pipih sebagai skop. Dengan gerakan sentakan yang cepat dan kuat, mereka akan melemparkan butiran-butiran pasir keluar dari area spiral. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan presisi yang luar biasa. Secara naluriah, larva akan terus menggali hingga dinding corong mencapai sudut kritis atau sudut istirahat. Ini adalah sudut paling curam di mana pasir kering masih bisa stabil, tetapi akan longsor dengan gangguan sekecil apapun. Dan ini adalah kunci keefektifan perangkapnya. Dinding yang terlalu landai tidak akan membuat mangsa tergelincir, sementara dinding yang terlalu curam akan runtuh dengan sendirinya. Setelah corong sempurna selesai dibuat, larva akan mengubur dirinya di dasar corong, tepat di titik pusat. Mereka hanya menyisakan rahang yang mengerikan dan terbuka lebar, dan terkadang sedikit bagian kepalanya yang tersamar di bawah lapisan tipis pasir. Di sini, mereka tidak hanya berburu dengan teknik, tetapi juga dengan kesabaran yang luar biasa. Larva bisa menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tanpa makanan, diam tidak bergerak di dasar jebakannya. Larva undur-undur sangat sensitif terhadap gerakan. Ketika seekor semut atau serangga kecil lainnya berjalan di dekat tepi corong, getaran langkah kakinya akan dirasakan oleh sang predator di bawah tanah. Begitu mangsa menginjakan kaki di tepi corong curam, dinding pasir yang tidak stabil akan langsung longsor, membawa mangsa tergelincir ke bawah menuju pusat, tepat ke arah rahang yang menunggu. Jika mangsa berusaha meronta dan mencoba memanjat kembali ke atas, maka larva akan segera bereaksi. Dengan sentakan kepalanya yang kuat, mereka akan menembakkan hujan pasir ke arah mangsa. Tembakan pasir ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk membuat mangsa kehilangan pijakan serta tergelincir kembali. Dan kedua, untuk menciptakan longsoran kecil yang semakin menarik mangsa ke bawah. Begitu mangsa berada dalam jangkauan, rahang sabit undur-undur akan menjepit dengan kecepatan kilat. Duri-duri yang mengarah ke dalam memastikan tidak ada jalan untuk kembali. Lalu, sesaat setelah mangsa tertangkap, yang terjadi selanjutnya menunjukkan betapa ganasnya predator ini. Melalui kanal berongga di dalam mandibulanya, larva undur-undur menyuntikkan koktail enzim yang sangat kuat ke dalam tubuh mangsanya. Enzim ini memiliki 2 fungsi, yaitu untuk melumpuhkan mangsa dengan cepat dan mencerna organ dalam serta jaringan lunak mangsa dari dalam. Larva undur-undur memang tidak menelan tubuh mangsanya. Mereka membiarkan enzimnya bekerja untuk kemudian mengubah bagian dalam tubuh mangsanya menjadi subnutrisi yang cair. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit hingga 1 jam, tergantung dari ukuran mangsa.
Begitu proses pencernaan internal selesai, larva akan menggunakan mandibulanya yang berongga seperti sedotan untuk menghisap semua cairan tubuh yang sudah tercerna tersebut, meninggalkan hanya cangkang luar yang telah kosong. Kemudian selesai makan, larva akan dengan santai melemparkan sisa bangkai kosong mangsanya keluar dari corong dengan sentakan kepalanya. Dan dengan begitu, perangkap mereka menjadi bersih kembali, serta siap untuk mendapatkan korban berikutnya. Fase larva undur-undur adalah fase pertumbuhan. Itulah mengapa dalam fase ini, mereka menjadi pemangsa yang sangat rakus. Tujuan utamanya adalah makan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan energi yang cukup saat menjalani tahap pupa dan berubah menjadi dewasa. Kendati demikian, kehidupan larva tidak selalu mudah, sebab makanan tidak selalu tersedia dan terkadang menjadi sangat langka. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, larva undur-undur memiliki beberapa adaptasi yang luar biasa. Mereka dapat menurunkan laju metabolisme secara drastis saat tidak ada makanan, yang hal ini memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan dan hanya diam menunggu dalam keadaan semi hibernasi. Di samping itu, larva undur-undur tidak memiliki anus fungsional selama masa pertumbuhannya. Semua sisa metabolisme disimpan di dalam tubuhnya. Limbah ini baru akan dibuang sekaligus dalam bentuk mekonium sesaat setelah mereka berubah menjadi pupa dan sebelum menjadi imago. Adaptasi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan perangkapnya, di mana aroma dari kotoran mereka bisa memperingatkan calon mangsa atau menarik predator lain. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa tidak semua larva undur-undur membangun perangkap corong. Perilaku ikonik ini sebenarnya hanya dilakukan oleh sebagian spesies undur-undur, terutama yang termasuk dalam genus seperti Marmelion. Sementara itu, banyak spesies lain memiliki larva yang merupakan predator aktif yang berburu di permukaan tanah, di antara serasah daun, atau bahkan di dalam batang kayu yang membusuk. Mereka adalah pemburu bebas yang mengandalkan kamuflase dan kecepatan untuk menyergap mangsa-mangsanya, tanpa membangun struktur perangkap yang sangat rumit. Setelah larva mencapai ukuran maksimum dan mengumpulkan energi yang dianggap cukup, mereka akan memulai proses transformasi paling dramatis dalam kehidupan mereka. Larva akan menggali lebih dalam ke bawah pasir, menjauh dari permukaan untuk mencari tempat yang aman dan stabil. Di sana, mereka akan mulai mengeluarkan benang sutra dari kelenjar khusus di dekat anusnya, di mana dengan sutra ini, mereka mengikat butiran-butiran pasir dan partikel tanah di sekeliling tubuhnya, membentuk sebuah kepompong bulat yang kuat dan tersamar dengan sempurna. Dan di dalam cangkang pasir dan sutra inilah, larva akan berubah menjadi pupa. Fase pupa adalah periode istirahat yang tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya terjadi perubahan biologis yang luar biasa. Seluruh struktur tubuh larva yang gemuk dan lamban dipecah dan diatur ulang secara radikal menjadi bentuk serangga dewasa yang ramping dan bersayap. Proses ini yang dikendalikan oleh hormon adalah salah satu keajaiban yang berlangsung selama sekitar 1 bulan. Setelah menjalani proses metamorfosis di dalam kepompong, imago atau serangga dewasa yang sudah terbentuk sempurna akan memecahkan cangkang kepompongnya. Ia kemudian menggali jalan keluar dari kubur pasirnya menuju permukaan. Begitu keluar, ia akan mencari tempat untuk bergantung, biasanya pada ranting atau daun, agar sayapnya yang masih terlipat dan lunak dapat mengembang dan mengering. Wujud dewasa undur-undur sangat berbeda dengan wujud larvanya.
Ia memiliki tubuh ramping, antena panjang yang khas dengan ujung menggelembung, dan 2 pasang sayap jala yang besar dan transparan. Banyak orang sering salah mengiranya sebagai capung atau capung jarum, tetapi sebenarnya mereka dapat dibedakan melalui antenanya yang unik serta penerbangannya yang cenderung lebih lemah dan bergetar. Imago menjalani hidup yang sangat singkat dan seringkali hanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Tujuan hidupnya bukan lagi untuk makan secara rakus, melainkan untuk bereproduksi. Sebagian besar undur-undur dewasa aktif pada malam hari atau saat senja dan fajar. Mereka memakan nektar, serbuk sari, atau serangga kecil yang lunak. Tetapi makan bukanlah prioritas utama mereka. Prioritas mereka adalah menemukan pasangan serta melakukan perkawinan. Kemudian bagi betina, mereka memiliki tugas meletakkan telur untuk memulai siklus kehidupan sekali lagi. Dan setelah tugas reproduksi ini selesai, mereka akan mati, mengakhiri drama kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Meski berukuran kecil, undur-undur memiliki peran penting, baik dalam ekosistem alaminya maupun dalam imajinasi manusia. Sebagai larva, mereka adalah predator yang efisien bagi semut, laba-laba kecil, dan berbagai arthropoda kecil lainnya. Dengan memangsa hewan-hewan ini, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi di tingkat mikro. Aktivitas penggalian larva, meskipun dalam skala kecil, berkontribusi pada aerasi atau pengudaraan lapisan atas tanah, terutama di area yang berpasir. Baik larva maupun imago, undur-undur juga menjadi sumber makanan bagi predator lain. Larva dimangsa oleh burung, kadal, dan beberapa jenis kumbang yang menggali. Sementara imago yang terbang lambat menjadi mangsa mudah bagi burung, kelelawar, laba-laba, serta serangga predator lainnya. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, undur-undur menjadi bagian dari cerita rakyat serta permainan masa kecil. Bagi banyak orang, terutama yang menghabiskan masa kecil di pedesaan atau pinggiran kota dengan halaman berpasir, pemandangan corong-corong kecil yang rapi di tanah adalah hal yang sangat umum. Gundukan mini berbentuk kerucut ini seringkali menjadi sumber keingintahuan, dan nama undur-undur sendiri adalah cerminan dari pengamatan cermat terhadap perilakunya. Kepik koksi adalah serangga yang selalu tampil memesona. Dengan tubuh mungil bulat seperti setengah bola, warna merah atau jingga yang mengilap seperti permata mungil, lalu dihiasi bintik hitam yang sekilas acak, mereka tampak mengenakan gaun yang sangat indah. Namun, di balik bentuknya yang lucu serta warna yang mencolok, mereka adalah sosok yang jauh lebih kompleks. Mereka adalah penjaga sunyi ladang-ladang pertanian dan predator tanpa ampun bagi serangga-serangga yang mengganggu pertanian. Mereka yang sering dianggap sebagai simbol keberuntungan itu juga menyimpan kisah luar biasa. Sebuah kisah penuh perjuangan, transformasi, serta pengorbanan. Di alam liar, warna merah atau jingga di tubuh kepik bukan sekedar gaun yang sangat indah, tetapi juga menjadi semacam baju perang yang memperingatkan akan bahaya. Dengan warna yang mencolok, kepik seolah memberi pesan jelas terhadap para predator. Seperti aku beracun, jangan makan aku, atau jangan dekati aku.
Dalam ilmu biologi, fenomena ini dikenal sebagai aposematisme, sebuah taktik pertahanan dengan menonjolkan diri agar dihindari oleh predator. Lebih dari itu, saat merasa terancam, kepik akan mengeluarkan cairan kuning dari persendian kaki mereka. Cairan ini terasa pahit dan memiliki racun ringan bagi burung atau reptil yang hendak memangsanya. Dan inilah jawaban mengapa dalam eksperimen laboratorium, burung-burung yang pernah memakan kepik cenderung menghindari warna merah berbintik untuk seterusnya. Ketika hendak terbang, kepik koksi seolah membuka dua sayap yang tampak seperti dua pintu kecil, lalu membentangkan sayap transparan yang dapat membawa mereka melintasi taman atau ladang sejauh beberapa ratus meter. Sepasang sayap keras itu disebut sebagai elytra. Elytra bukanlah sayap yang digunakan untuk terbang utama, melainkan berfungsi sebagai perisai pelindung yang kuat untuk melindungi organ-organ vital di bawahnya. Di balik perisai keras itu tersembunyi sepasang sayap belakang yang transparan, tipis, serta terlipat rapi. Saat hendak terbang, elytra akan terangkat, menampakkan sayap belakang yang sempurna untuk mengepak dengan cepat, memungkinkan mereka terbang dengan mudah dan efisien. Kemampuan melindungi sayap terbang yang rapuh di bawah perisai keras sambil tetap memiliki kemampuan terbang yang cepat dan efisien adalah kunci keberhasilan kepik dalam mencari mangsa dan menghindari para predator. Desain alam ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan serta memanfaatkan sumber daya yang tersebar. Kepik memiliki kaki relatif pendek, namun sangat fungsional. Pada ujung kaki mereka terdapat rambut-rambut halus mikroskopis yang menghasilkan bahan berminyak lengket. Cairan ini memungkinkan mereka untuk berjalan dan menempel pada permukaan yang sulit sekalipun, seperti kaca atau langit-langit, sehingga memberikan kemampuan manuver yang luar biasa. Kepik koksi dikenal luas dengan tampilan yang cantik dan menarik, menampilkan banyak corak dan warna pada pelindung tubuh mereka. Meskipun sering ditemui kepik berwarna merah dengan bintik hitam atau kuning dengan bintik hitam, keanekaragaman warna mereka sebenarnya jauh lebih luas. Ada jenis kepik koksi berwarna emas, polos hitam, atau putih, dan bahkan biru tua dan jingga dengan pola yang sangat unik. Mereka mungkin terlihat seperti makhluk dengan perangai halus, pasif, dan hanya cocok menjadi mangsa. Tetapi sesungguhnya mereka adalah pemangsa yang sangat lapar. Kepik koksi adalah predator alami kutu daun atau apit, serangga kecil yang menyerang daun tanaman dan menyedot cairan penting dari batang serta bunga. Kutu daun adalah serangga yang tampak sangat lemah. Kendati demikian, di balik tubuh yang lunak dan nyaris transparan, apit merupakan salah satu hama paling merusak di dunia tumbuhan. Apit menyerang secara diam-diam, menghisap nyawa dari dalam batang dan daun tanaman, memperbanyak diri dengan kecepatan luar biasa, dan membawa penyakit ke setiap tanaman yang telah mereka hinggapi. Mereka bukan sekedar hama, tetapi tentara mikroskopik yang merampas kehidupan tanaman dari dalam. Karena serangan apit, daun menjadi keriting, melengkung, atau kering. Di samping itu, batang menjadi lemah dan pertumbuhan menjadi terhambat. Beruntungnya, kepik koksi menjadi musuh utama bagi mereka. Dalam sehari, seekor kepik dewasa bisa memakan antara 50 hingga 70 kutu daun. Dalam masa hidupnya, jumlah itu bisa mencapai sekitar 5.000 kutu daun, sebuah angka yang cukup untuk menyelamatkan ladang tomat atau kebun mawar dari kehancuran.
Dan yang lebih luar biasa, fase larva dari kepik justru jauh lebih rakus serta ganas dibandingkan versi dewasanya. Maka disinilah ironi indah dari kepik, bahwa di balik wajah mereka yang lucu ada jiwa pemburu yang piawai. Mereka bukan saja cantik, tetapi juga pekerja keras yang secara diam-diam menjadi pahlawan dalam dunia pertanian. Kehidupan seekor kepik bermula dari telur super mungil yang diselipkan di balik daun, di mana tidak ada yang menyangka bahwa dari sekelompok telur mungil itu akan lahir makhluk pemakan hama yang kelak menjadi simbol keberuntungan. Biasanya, usai melakukan perkawinan, kepik betina akan memilih tempat terbaik, yaitu daun-daun yang dihuni oleh kutu daun sebagai warisan pertama bagi anak-anak mereka. Ia akan bertelur antara 300 hingga 500 butir telur yang tersusun dalam kelompok kecil berwarna kuning keemasan. Saat menetas, larva-larva mungil segera keluar dengan penampilan yang sama sekali tidak mirip dengan induknya. Yang tampak adalah tubuh memanjang berwarna hitam keabu-abuan dengan bintik-bintik oranye atau kuning menyala di punggungnya. Permukaannya dipenuhi duri-duri kecil atau benjolan halus, sehingga mereka tampak mirip ulat atau serangga alien mini. Bagi yang tidak tahu, larva ini mungkin dikira hama. Padahal justru inilah bentuk paling berbahaya dari seekor kepik. Dalam hitungan jam setelah menetas, mereka mulai memangsa kutu daun tanpa belas kasihan. Dalam satu hari, satu larva bisa memakan antara 30 hingga 50 kutu daun. Dalam seluruh hidupnya sebagai larva, yang biasanya berlangsung sekitar 2 minggu sebelum menjadi pupa, mereka bisa memakan antara 400 hingga 600 hama, tergantung spesies serta ketersediaan mangsa. Bahkan jika tidak menemukan kutu daun, mereka akan memakan telur serangga lain, larva sesamanya, atau kutu kecil yang lebih lemah. Ini adalah sisi kanibalistik dari larva kepik. Mereka tidak memiliki belas kasihan, bahkan terhadap spesies mereka sendiri. Tidak seperti bentuk dewasanya yang lebih kalem, larva kepik bergerak sangat cepat. Mereka menjelajah permukaan daun dan batang dengan sangat lincah, mengandalkan penglihatan dan antena untuk melacak keberadaan kutu daun. Mereka memiliki cakar kecil tajam sehingga memungkinkan mereka memanjat tanaman vertikal, menempel pada daun terbalik, dan menembus koloni hama. Mereka nyaris tidak pernah diam, kecuali saat berganti kulit. Larva kepik mengalami 4 kali pergantian kulit atau instar sebelum akhirnya berubah menjadi pupa. Kemudian, setelah menjalani 4 kali pergantian kulit, larva kepik akan menempel pada batang atau sisi daun, lalu memasuki fase pupa yang berlangsung antara 4 hingga 10 hari. Ini adalah masa sunyi dan rapuh. Di dalam kepompong kecil berwarna jingga keemasan, tubuh kepik berubah secara dramatis. Sayap mereka mulai tumbuh, organ mereka mulai berkembang, dan warna merah ikonik mulai membentuk diri mereka. Lalu, sekitar 4 hingga 10 hari kemudian, seekor kepik muda muncul dari kepompong. Pada awalnya, mereka memiliki warna pucat kekuningan serta belum memiliki bintik. Tetapi dalam hitungan jam, pigmen tubuh mereka perlahan muncul, menjadikan tubuh mereka berkilau merah, dihiasi titik-titik kehitaman yang akan menjadi ciri khas mereka seumur hidup. Kepik koksi dewasa dapat memiliki rentang hidup yang cukup panjang untuk ukuran serangga kecil. Usia mereka bisa mencapai 1 tahun, dan selama periode ini fokus utama mereka adalah reproduksi. Perkawinan mereka terjadi secara seksual,
yang biasanya dimulai di musim semi setelah mereka keluar dari tempat persembunyian musim dingin. Di kawasan beriklim sedang, perkawinan terjadi dari akhir musim semi hingga awal musim panas. Sementara di daerah tropis, mereka bereproduksi selama musim hujan. Proses perkawinan mereka melibatkan jantan yang menaiki punggung betina, mencengkram elitra dengan kaki depan, dan kemudian melakukan kopulasi. Proses kawin ini bisa memakan waktu yang cukup lama, bahkan sekitar 2 jam. Dan menariknya, pada beberapa spesies, betina tampak selektif dalam memilih pasangan. Betina lebih menyukai jantan dengan ukuran serta warna tertentu. Kepik koksi dikenal melakukan migrasi jarak jauh. Biasanya, perjalanan mereka didorong oleh beberapa faktor kunci, termasuk kebutuhan mencari sumber makanan yang melimpah, menemukan tempat berkembang biak yang optimal, atau menuju lokasi hibernasi yang aman saat tiba musim dingin. Migrasi mereka sering terjadi dalam siklus tahunan atau musiman, mengikuti perubahan ketersediaan sumber daya serta kondisi lingkungan. Sebagai hewan bermigrasi, kepik adalah penerbang yang ulung, mampu terbang sejauh 120 km dengan kecepatan sekitar 30 km per jam dan dapat mencapai ketinggian hingga 1.100 meter. Kemampuan terbang yang luar biasa ini bukan sekedar fakta tentang mobilitas mereka, melainkan menunjukkan kapasitas fisiologis yang sangat berkembang untuk penerbangan jarak jauh dan berkelanjutan. Kemampuan migrasi yang luas ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menjelajah area baru yang mengalami wabah hama, lalu menempatkan diri mereka sendiri sebagai agen biokontrol yang efektif. Kepik koksi termasuk hewan yang melakukan hibernasi selama musim dingin di daerah beriklim sedang. Di daerah dengan musim panas yang sangat panas, mereka mungkin mengalami estivasi. Sementara di daerah subtropis, mereka tidak aktif selama musim kemarau. Ini merupakan strategi mereka beradaptasi untuk bertahan hidup di bawah kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Sebelum memasuki periode tidak aktif, kepik koksi akan bereproduksi serta mengonsumsi banyak makanan untuk membangun cadangan energi yang cukup di tubuh mereka. Cadangan makanan inilah yang akan menopang mereka selama periode hibernasi yang bisa berlangsung hingga 9 bulan. Biasanya, kepik koksi sering berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat terlindung untuk hibernasi, seperti di bawah balok kayu, kulit batang pohon, tumpukan daun, di celah-celah bebatuan, atau bahkan di dalam bangunan seperti loteng dan dinding. Agregasi komunal ini bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang sangat cerdas. Berkumpul dalam jumlah besar dapat memberikan beberapa keuntungan sosial. Ini dapat membantu menjaga suhu tubuh lebih stabil, mengurangi kehilangan air, dan memberikan perlindungan kolektif dari predator. Meskipun tidak berbicara seperti manusia, kepik koksi menggunakan berbagai teknik untuk berkomunikasi satu sama lain, terutama dalam spesiesnya. Salah satu bentuk komunikasi mereka adalah melalui sinyal kimia bernama feromon. Mereka menggunakan feromon agregasi, zat kimia yang dilepaskan ke lingkungan untuk memanggil individu lain ke suatu lokasi. Ini sangat jelas terlihat ketika mereka berkumpul untuk hibernasi, di mana feromon ini dapat bertahan dan membimbing generasi mendatang ke tempat yang sama. Penggunaan feromon ini merupakan mekanisme koordinasi yang sangat canggih, sehingga memungkinkan ribuan individu untuk menemukan dan berkumpul di lokasi yang optimal untuk bertahan hidup di musim dingin. Selain kimia, komunikasi juga dapat terjadi melalui sinyal visual dan sentuhan,
terutama selama proses perkawinan atau interaksi lainnya. Dahulu, kepik dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari pucuk daun tomat, di sela kelopak mawar, di batang jagung, hingga di kaca jendela. Anak-anak sering menemukan mereka tanpa harus mencarinya. Namun kini, bagi banyak wilayah di dunia, termasuk di Indonesia, melihat kepik seolah menjadi momen langka, atau seperti menemukan selembar surat tua dari masa lalu. Hilangnya kepik dari kehidupan kita terjadi karena rangkaian faktor yang saling bertautan, hasil dari perubahan besar yang dilakukan manusia terhadap bumi. Dan ironi yang paling menyedihkan dalam hal ini adalah bahwa manusia menciptakan zat untuk membunuh hama, namun di sisi lain justru membunuh penyelamat alaminya. Pestisida sintetis adalah racun yang bekerja secara sistemik. Artinya, racun ini terserap ke seluruh jaringan tanaman. Dan ketika kutu daun memakan daun, mereka akan mati. Tetapi saat kepik memakan kutu daun yang sudah terpapar, mereka juga akan ikut mati secara perlahan karena keracunan sistem saraf. Penelitian dari berbagai universitas pertanian menunjukkan bahwa populasi kumbang kepik menurun tajam hingga 40% di area pertanian intensif dalam 2 dekade terakhir. Bahkan, residu pestisida di tanah dan air juga berdampak jangka panjang bagi larva kepik yang berkembang di sekitar tanaman. Masalah penurunan kepik masih ditambah dengan pendatang yang menjadi penguasa. Maksudnya, pada akhir abad ke-20, para ahli pertanian memperkenalkan apa yang disebut sebagai Harmonia axiridis atau kepik Asia sebagai solusi alami untuk mengatasi kutu daun. Awalnya, ini menjadi niat yang mulia. Tetapi, seperti banyak kisah lain dalam sejarah ekologi, spesies pendatang yang lepas kendali berubah menjadi bencana. Kepik Asia memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap suhu ekstrim, lebih cepat berkembang biak, lebih agresif dalam memperebutkan makanan, serta bersifat kanibalistik. Maka, dalam waktu singkat, kepik Asia mendominasi ekosistem serangga lokal, terutama di Eropa serta Amerika Utara. Mereka bahkan merambah ke rumah-rumah manusia untuk berhibernasi, menyebabkan iritasi kulit atau alergi pada sebagian orang. Akibatnya, kepik asli menjadi kalah bersaing, kehilangan habitat, serta berkurang dengan drastis. Kerentanan ini masih ditambah dengan masalah lain berupa perubahan iklim. Kepik koksi, seperti banyak serangga lain, sangat bergantung pada siklus musiman. Mereka membutuhkan suhu tertentu untuk berkembang biak, untuk memangsa, dan untuk memasuki masa hibernasi. Tetapi, perubahan iklim global menyebabkan siklus alam menjadi kacau. Musim semi datang lebih awal, tetapi kepik belum menetas. Kutu daun bermunculan lebih cepat, tetapi predatornya masih dalam fase pupa. Kemudian, cuaca ekstrim seperti hujan deras atau kekeringan panjang menghancurkan telur-telur yang sangat rapuh itu. Dan ketidaksesuaian ini menciptakan lonjakan populasi hama tanpa predator, sekaligus membuat banyak larva kepik mati kelaparan karena kehilangan mangsa alaminya. Ini adalah bentuk ketidakselarasan ekologis yang semakin sering terjadi. Kemudian, dunia yang dulu penuh dengan bunga liar, ladang-ladang kecil, pagar hidup dan padang rumput kini berubah menjadi aspal, beton, dan ladang monokultur. Sementara di saat bersamaan, kepik membutuhkan keragaman tumbuhan untuk hidup, sebagai tempat untuk bertelur, sebagai tempat hibernasi, dan sebagai tempat sumber mangsa beragam sepanjang tahun. Akan tetapi, ketika taman-taman digantikan perumahan dan ladang digantikan oleh sawah seragam tanpa pagar pohon, tempat tinggal kepik menjadi lenyap. Mereka tidak lagi bisa bertahan dalam dunia yang terlalu steril dan seragam.
Ini masih ditambah dengan polusi cahaya serta udara yang mengganggu. Meskipun tidak sepopuler dampaknya pada burung atau serangga malam, polusi cahaya juga mempengaruhi perilaku kepik, terutama saat mereka bermigrasi atau mencari tempat hibernasi. Lampu-lampu kota yang terang menyebabkan mereka tersesat, tertunda, atau bahkan gagal masuk masa dormasi tepat waktu. Sementara itu, polusi udara dari kendaraan dan industri juga berpengaruh pada keseimbangan mikrohabitat, terutama dalam wilayah urban. Kualitas daun menjadi menurun, populasi kutu daun berubah, dan dengan itu rantai makanan kepik ikut terganggu. Tentu, sangat disayangkan jika makhluk kecil ini semakin lenyap. Sebab kepik koksi bukan hanya simbol keberuntungan dalam cerita rakyat. Mereka merupakan penyeimbang ekosistem yang sesungguhnya. Ketika mereka menghilang, itu bukan hanya kehilangan estetika di taman bunga, tetapi itu adalah peringatan halus bahwa sesuatu di dunia sedang berjalan tidak semestinya. Hilangnya makhluk sekecil kepik menandakan sesuatu yang lebih besar, mengenai kerusakan ekosistem, keserakahan manusia, serta retaknya harmoni alam.